Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Mentor yang saya hormati, dimanapun berada pada saat ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan tugas akhir pelatihan dalam jaringan tentang pembuatan blog sebagai media pembelajaran. Nama saya Winarno, institusi saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanan, Provinsi Lampung. Adapun blog yang saya persiapkan ini dengan alamat nasibpendidikanmasadepan.blogspot.co.id. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, tentunya di dalam membuat blog ada beberapa langkah yang harus kita lewati dan harus kita selesaikan. Yang pertama tentunya kita harus terlebih dahulu memiliki akun Gmail, karena dari akun Gmail tersebut kita bisa mendaftar blog atau membuat blog baru. Kemudian setelah kita membuat ataupun memiliki Gmail, maka kita bisa mendaftar blog atau membuat blog baru dengan cara seperti ini. Kita tentukan terlebih dahulu judul blog yang akan kita buat. Tentunya judul blog ini dibuat semenarik mungkin dengan harapan blog kita nantinya itu akan dikunjungi oleh para netizen. Kemudian setelah blog judul tersebut kita buat, maka alamat kita isi. Alamat ini tentunya kita akan mengisi dengan menunggu beberapa detik. Nanti oleh jaringan akan diklarifikasi atau diverifikasi tentang ketersediaan nama tersebut. Jika nama tersebut sudah dipakai oleh blogger lain, maka kita harus menggantinya dengan nama lain. Setelah judul dan alamat kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan atau membuat blog ini dengan mendesain blog kita tentang template, desain, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, kita menentukan rencana pembuatan blog, di mana di dalam rencana pembuatan blog tersebut ini memuat tentang beberapa kategori seperti ini. Bapak Ibu, kita buka sebentar rencana yang sudah saya persiapkan. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ini adalah rencana blog yang ingin saya publikasikan dalam pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Ini nama saya adalah Winarno Radi, kemudian institusi saya dari kantor Kementerian Agama, mata pelajaran yang saya ampu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Topik yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya angkat ini tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah, kelas 4 sekolah dasar. Adapun kompetensi yang ingin atau yang akan kita capai dalam materi ini ada dua. Yang pertama menghafal nama-nama malaikat, yang kedua menyebutkan tugas-tugas malaikat. Alamat blog seperti di depan tadi saya sebutkan, ini nasibpendidikanmasadepan.blogspot.co.id. Di dalam rencana pembelajaran, ini artikel yang saya angkat adalah pengertian malaikat. Kemudian nama-nama malaikat, ini yang saya lengkapi dengan video animasi dan gambar-gambar atau nama-nama malaikat. Pada artikel tugas-tugas malaikat, video animasi tugas-tugas malaikat serta gambar-gambar malaikat. Yang kemudian di dalam akhir pembelajaran saya menyampaikan 10 soal pilihan ganda yang saya sampaikan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, kita mengunjungi di web atau di blog yang kita buat tadi. Setelah perencanaannya kita buat, ini seperti ini blog saya, Bapak Ibu. Sebentar, saya turunkan volume
dulu karena ini saya sisipkan musik agar para siswa ataupun pengunjung blog itu tidak merasa bosan ketika membaca artikel-artikel yang kita publikasikan. Ini adalah blog saya tadi. Ini nasibpendidikan.blogspot.go.id. Dalam rencana pembelajaran tadi, ini adalah RPP yang saya sampaikan sesuai dengan rencana blog tadi. Kemudian ini adalah video tentang nama-nama malaikat. Kemudian ini adalah poster tentang nama-nama malaikat yang wajib kita imani. Dan yang terakhir ini adalah nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Dalam perencanaan blog yang saya persiapkan sebelumnya tadi, di akhir ini saya menyisipkan 10 pertanyaan yang kita buat dalam Provos. Seperti ini pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, ini saya memberikan 10 pertanyaan dengan multiple choice atau pilihan ganda. Kembali ke presentasi tadi, Bapak Ibu. Jadi setelah blog kita buat, rencana kita buat, maka langkah kita selanjutnya adalah mengelola blog sesuai dengan rencana dengan cara mendesain blog-blog yang kita buat tadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, adapun penulisan soal itu kita tulis di dalam Provos. Kemudian setelah Provosnya kita buka, maka kita create atau membuat soal baru. Kita mau membuat soal pilihan ganda, benar salah, kemudian isian, menjodohkan, dan lain sebagainya. Nah, setelah soal ini selesai, kita buat, maka langkah kita selanjutnya adalah kita men-share soal tersebut. Klik share, setelah di-share, mau kita bagikan kemana? Seperti ini Bapak Ibu, kita share. Ya, setelah selesai kita buat, maka kita bisa lihat di sini mengedit soal ataupun mau kita copy atau kita hapus. Misalnya soal yang sudah kita buat dengan sendirinya akan tersimpan di sini. Cara kita meng-share soal tadi. Nah, kemudian kita share di sini. Kita share, klik share ini. Ya. Kita mau nge-share-nya di mana? Ketika kita mau di-share ke email, maka kita tinggal klik email. Ketika kita mau nge-share di media sosial, seperti di Gmail, Facebook, dan lain sebagainya, ketika kita ingin meng-share ke blog kita, maka embed-nya itu yang kita klik. Kita klik embed, keluar seperti ini, kemudian kita copy dan kita pastekan di HTML pada entry blog tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Habis makan minum air putih, cukup sekian. Terima kasih. Salam digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.